Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yosep Priangga Mukti. Kali ini saya sedang berada di Museum Desa Njabung, Kecamatan Mlarak, Ponorogo. Jadi lokasi museumnya di Desa Njabung. Peta lokasi ngabar. Ini yang merah ini perempatan Njabung. Ini Desa Bajang. Jadi kalau yang di utara jalan Desa Bajang, selatan jalan Desa Njabung. Dan museum ini setiap harinya dilewati ribuan kendaraan lalu lalang ya. Bisa terlihat museum ini lurus ke barat adalah Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar. Sementara lurus ke timur adalah Stadion Gontor. Ya bukan Pondok Pesantren Gontor ya. Kalau Pondok Pesantren Gontor agak ke selatan. Ini beberapa foto. Ini foto-foto zaman Hindia Belanda. Artinya orang Belanda juga kadang memotret orang Jawa yang sedang berjualan dawet. Agak susah ya, saya kan nggak mungkin memindahkan petanya. Es dawet Njabung Ratu Ayu, Bu Ika, Ayu Trimala, Gempol Njabung Bu Sujiani. Ini di Njabung semua ya. Njabung semua ya. Dan mereka semua punya nomor WA, mereka semua memiliki grup WA penjual dawet Njabung. Ini peresmiannya 2024. Foto Belanda 1870, 1836 Belanda menjajah Ponorogo dan membiarkan saja perkembangan dawet Njabung karena ini membantu perekonomian Hindia Belanda. Nih, jadi ini digotong keliling ya seperti sales, tapi sales dawet. Ini sengaja tidak dilepo. Mode seperti ini supaya tidak mudah hancur. Ini baju penjual dawet Njabung. Baju ini sekarang mulai ditinggalkan ya. Ini sangat klasik, sudah kuno. Perbedaan dawet Njabung dengan dawet yang lain, menurut Budi Ratno, selaku Kepala Desa Njabung, mengatakan bahwa terdapat perbedaan dawet Njabung dengan dawet lain, yaitu 1 gempol, 2 cendol, 3 tempat berbeda dengan dawet Ayu. Dawet Njabung penyajian berbeda, seporsi dawet Njabung disajikan menggunakan takan atau lepek kecil atau alas mangkuk tersebut. Namun pembeli tidak boleh mengambil dawet Njabung dengan lepek yang disajikan oleh penjual. Ini lepeknya diambil penjualnya. Seperti yang kita ketahui bahwa proses penyajian dawet Njabung terdapat alat atau properti yang digunakan antara lain adalah keranjang dawet, kuali, ciduk wayang atau centong wayang. Tapi jika kita perhatikan alat-alat tersebut dengan seksama, terdapat keunikan yang jarang kita sadari atau perhatikan, yaitu pada alat ciduk wayang. Ciduk wayang sendiri merupakan alat yang digunakan untuk mengambil santan atau cendol yang diwadahkan. Ciduk ini nggak ada di Amerika, nggak ada di Belanda. Kalau ada berarti impor dari Indonesia ya. Nah ini wayangnya Ontorejo. Ontorejo yang dimana wayang Ontorejo memiliki ajian kekuatan untuk menembus tanah atau mengebor bumi. Yang bermaksud diharapkan penjual dawet Njabung bisa berulang kali mengambil santan dan cendol yang ada di dalam kuali. Karena kuali dari bumi. PPK Oromawa HMJ Management Purwanto 2024. Ini jendela belum dicat ya, tapi mungkin sengaja untuk menambah kesan klasik. Ini joglo ya nih.
Gambaran dawet jabung: 1 gempol, 2 cendol, 3 kuah santan, 4 juruh atau gula merah yang dijadikan air. Terbuat dari gula merah yang dilarutkan dengan air. Tape ketan ini bahannya tape ya kan, mengandung gizi juga, es batu. Ciri khas yang lain yaitu dengan penjualan dawet jabung menggunakan seperangkat alat keranjang dawet. Jadi walaupun sudah modern tetap memakai ini ya. Dawet jabung adalah minuman tradisional yang cukup populer di Ponorogo bahkan Jawa Timur. Dawet ini dinamai berdasarkan tempat minuman ini banyak dijual, yaitu Desa Jabung. Termasuk dawet jabung ini yang membuat ya orang Jabung. Dawet jabung sudah ada sejak abad ke-10. Jadi abad ke-10 itu adalah abad di mana tertulisnya prasasti Taji. Abad ke-10 ini sebelum masa Erlangga. Karena Erlangga itu abad ke-11. Jadi masa itu mungkin masanya Wengker tua, Wengker sebelum Erlangga. Pusat kerajaan masih Medang Kamulan. Pada masa itu dawet jabung dikenal sebagai minuman favorit Bathara Katong dan Raden Patah. Itu maksudnya abad 15. Kalau abad ke-10 ya belum ada Raden Patahnya. Jadi pada zaman Bathara Katong dan Raden Patah belum ada es ya di Jawa, karena es itu pertama kali ada ketika Jawa dijajah Belanda, yang merupakan tokoh-tokoh penting dalam sejarah Jawa. Kemudian pada abad ke-15 dawet jabung mulai dikenal kembali karena manfaat menyembuhkan orang sakit. Maksudnya ya sakit zaman itu. Kalau sekarang ya sakit haus dan lapar mungkin. Awal mula penjualan dawet jabung dilakukan dengan sistem barter. Jadi barter itu menggunakan emas, perak, dan tembaga. Barter juga menggunakan benda lain yang dianggap bermanfaat atau dibutuhkan. Sementara uang kertas mulai dikenalkan pada zaman Hindia Belanda. Penjual dawet jabung tidak menerima uang sebagai pembayaran, maksudnya ya zaman itu, melainkan menerima hasil panen seperti gaplek atau singkong kering dan beras. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat saat itu. Kalau sekarang ya uang kertas, bahkan bisa pakai kartu kredit. Sistem barter ini tidak hanya melibatkan penjual dan pembeli, tetapi juga seluruh masyarakat. Hajah landep. Pada awalnya dawet jabung dijual dengan cara berkeliling. Jadi walaupun dijual di Amerika, dijual di Jerman, namanya tetap dawet jabung ya, nggak ganti jadi dawet Jerman ya. Sejarah dawet jabung: dawet berasal dari Desa Jabung, Kabupaten Ponorogo yang telah tercatat pada prasasti Taji Ponorogo abad ke-10. Kemudian mulai dikenal kembali abad 15 pada zaman Adipati atau Gubernur Ponorogo, yaitu Bathara Katong. Jadi Bathara Katong itu gubernur pertama Ponorogo pada masa pemerintahan Raden Patah Demak. Karena bermanfaat untuk menyembuhkan orang sakit. Konon kemasyhuran atau keterkenalan dawet jabung berkaitan erat dengan legenda Warok Suromenggolo yang terkenal sakti mandraguna dan merupakan tangan kanan Bathara Katong, sekaligus ipar ya. Diceritakan suatu hari Warok Suromenggolo terlibat perang tanding melawan jin Klenteng Mungil yang menguasai Gunung Dloko, Tatung Balong, dan mempunyai pusaka andalan yaitu aji dawet upas. Konon ajian ini berbentuk cendol dawet, kok koyo lagu, yang terbuat dari mata manusia. Masya Allah. Terkena ajian dawet upas, seketika tubuh Warok Suromenggolo menderita luka bakar dan ia pingsan seketika. Warok Suromenggolo akhirnya ditolong oleh seseorang pengembala sapi bernama Ki Jabung atau Ki Ageng Jabung. Setelah diguyur dawet buatan Ki Jabung, seketika luka yang diderita Warok Suromenggolo sembuh, bahkan dapat mengalahkan jin Klenteng Mungil dan jin Gento. Sebagai ungkapan terima kasih, Warok Suromenggolo bersabda, kelak masyarakat Desa Jabung akan hidup makmur karena berjualan dawet. Sejarah dawet jabung tidak terlepas dari tradisi kuliner masyarakat Ponorogo. Nama Jabung sendiri berasal dari nama desa atau wilayah Ponorogo ini, yaitu Desa Jabung. Tapi untuk penamaan Jabung ini belum ada keterangan. Di museum ini juga ada pohon kurma yang tumbuh sudah puluhan tahun. Ada juga pohon tebu, tapi tebu ireng. Dan di sini juga cukup ramai, setiap hari dilewati ribuan kendaraan. Ada itu fashion and shoes, ada ini burung perkutut. Selain itu di depan ini juga ada penjual dawet jabung ternyata, meskipun hari ini tutup ya.
Ya, jadi jalan ini adalah jalan dari perapatan Jabung. Sehingga ya rame setiap harinya. Wallah. Di selatan museum ini ada Masjid Al-Mutakin dan juga ada Madrasah Diniyah, sehingga rame setiap hari. Di sini beberapa bahan tepung aren dari pati batang aren, dari batangnya ya. Beras ketan yang mirip dengan beras padi tapi hitam. Ini beras. Beras merupakan bahan makanan pembuat gempol. Jadi gempol ini nggak ada di Amerika, nggak ada di Jerman, nggak ada di Jepang, tetapi asli Ponorogo. Kelapa, gula merah. Jadi gulanya itu merah ya, gula aren ya. Karena gula tebu baru diperkenalkan oleh penjajah Belanda. Apa? Dawet Jabung. Ini contoh dawet Jabung. Tapi ini nggak bisa dimakan, ini hanya replika, ini hanya tiruan. Juruh. Juruh adalah gula yang dicairkan, jadi sangat lengket, sangat manis sih juruh. Santan kelapa, gempol, ini gempol yang tadi. Tape ketan, jadi tape itu minuman yang sangat enak, bisa dijadikan minuman, dicampur susu bisa. Cendol dawet sebagai bahan utama. Ya, jadi terlihat jalan di sini sangat ramai setiap harinya. Bahkan hari Ahad pun semakin ramai. Tulisannya jelas di depan Museum Dawet Jabung. Jadi kelihatan dari perapatan Jabung lurus ke barat, lurus ke timur. Sekian yang bisa saya sampaikan, ada kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini lebih berkembang.